Jadi ini ada beberapa peristiwa yang penting dalam hidup ayah, seperti penculikan Raden Yuyun Sanjaya itu kakaknya tahun 1982. Ada juga peristiwa reformasi tahun 1998. Ayah juga turut aktif dalam protes-protes pada saat itu. Ada juga pengungkapan bom 2001. Ini bom di Taman Mini. Jadi waktu itu ayah orang yang ngelaporin rencana peledakan bom tuh di Taman Mini itu tahun 2001. Pembentukan Partai Perantara, Partai Permata Nusantara. Ini adalah partainya ayah. Itu dibangun tahun 2002. Aku cukup kaget aja, cukup shock dengan pilihan ayah. Pilihan dari sekian banyak pekerjaan, kenapa pekerjaannya harus itu? Datang ke Istana Wong Sinting, rumah kediaman Ki Joko Bodo di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ada jejak kejayaan yang samar. Meski sekarang sudah mulai meninggalkan dunia spiritual, tapi sisa ketokohan Ki Joko Bodo tetap terlihat. Di Istana Wong Sinting ini juga masih terpelihara tempat-tempat yang dulu pernah menjadi pusat mistik di wilayah sekitaran Taman Mini Indonesia Indah. Lantas, seperti apa Revo, salah seorang anak Joko Bodo, memaknai rumahnya yang mistik? Benarkah ia termasuk yang tak tertarik dengan metafisika? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ki Joko Bodo adalah sosok yang pernah sangat populer sebagai praktisi spiritual. Namanya berada di anak tangga paling atas di antara tokoh-tokoh perdukunan. Tapi kini Joko Bodo sudah mulai menua, sehingga mengurangi aktivitas spiritualnya. Lebih dari itu, Ki Joko juga sudah mendalami Islam yang membuatnya jauh dari metafisika. Tapi sisa kejayaannya masih melekat di Istana Wong Sinting, rumah kediamannya yang sangat tenar. Rumah unik ini pernah menjadi pusat mistik di kawasan timur Jakarta. Lalu, seperti apa anak Ki Joko Bodo melihat ayahnya sebagai paranormal kondang? Ya dari dulu juga ngelihat ayah tuh sebagai sosok yang biasa aja sih, nggak pernah ngerasa spesial karena emang udah tinggal lama dari dulu sama dia kan, jadi nggak ngerasa apa-apa sih. Kalau dulu itu pas pertama kali tahu ayah, pekerjaan ayah sih waktu masih TK ya, waktu masih kecil. Jadi aku nggak tahu itu sebuah profesi yang seperti apa. Tapi lama kelamaan pas tahu ya, aku cukup kaget aja, cukup shock dengan pilihan ayah. Pilihan dari sekian banyak pekerjaan, kenapa pekerjaannya harus itu? Sebenarnya aku nggak pernah tahu cara kerjanya ayah ya, jadi aku juga nggak pernah tahu gimana ada orang datang ke ayah terus dengan entah cara apa tiba-tiba balik lagi. Aku nggak pernah tahu, jadi ya biasa aja, nggak ngerasa apa gitu. Keadaannya ya baik-baik saja seperti bapak-bapak pada umumnya. Kalau kelebihan sih pasti ada ya, cuman kalau kelebihan yang dimaksud seperti ayah kayaknya belum ada gitu. Maksudnya tidak merasa, atau mungkin nggak merasa, atau mungkin nggak ingin untuk mendalami lebih dalam. Oh enggak sih, kalau ayah tuh selalu terbuka sama pilihan hidup sama anaknya. Jadi mau jadi apapun selalu dibebasin. Berada di rumah yang pernah menjadi pusat mistik, aura metafisika memang terasa sangat kuat. Masih ada sejumlah energi gaib yang datang dan pergi di rumah ini. Tapi Revo berusaha tidak terpengaruh
oleh cerita mistik apapun karena ia memang tidak ada minat untuk melanjutkan profesi sang ayah. Kalau di rumah sendiri ya nggak banyak sih, paling kalau dengar suara orang nangis, cewek nangis tuh udah lumayan sering sih. Cuman kalau ditampakkan sih nggak pernah. Kalau yang aku alami sih nggak banyak. Cuman kalau dari cerita kayak misalnya waktu itu supir pernah juga waktu lagi istirahat tidur siang diganggu, kakinya dilempar pakai batu, atau tiba-tiba ada yang tinggal di sini ngelihat sosok perempuan rambut panjang pakai dress merah gitu berkeliaran di sekitar candi di sana. Kalau lihat sih nggak pernah, karena emang aku tuh juga orangnya nggak suka, maksudnya lebih ke nolak gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang begitu, daripada didekati mending ya udah cukup tahu aja gitu. Ayah sama aku tuh jarang ngobrol, kami emang introvert sekeluarga, jadi ya emang jarang aja ngobrol. Kalau ngobrol paling ngomongin soal ini SPP atau pembayaran kuliah paling. Lantas, Ki Joko Bodo itu sosok ayah seperti apa menurut Revo? Kalau ayah sekarang lebih kayak yang tadi aku bilang, bapak-bapak pada umumnya mungkin lebih dekat sama keluarga aja sih, lebih pengen sharing, lebih pengen terbuka. Kalau dulu kan semenjak aktif-aktifnya tuh bahkan perkembangan aku sama adik-adikku di sekolah aja nggak tahu kelas berapa atau gimana. Kalau sekarang lebih tahu gitu progres pendidikannya ya gitu. Pernah menjadi tempat yang diidentikan dengan mistik, Istana Wong Sinting ternyata masih menyimpan misteri. Lantas, seperti apa suasana beberapa titik yang dulu sangat angker? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah menjelaskan sosok ayahnya yang unik, Revo kemudian mengajak tim ganjil misteri menyusuri titik-titik mistik di Istana Wong Sinting. Spot pertama yang ditunjukkan adalah Goa Karang. Inilah tempat sakral yang dulu dipakai menerima tamu-tamu spesial. Ruangannya sempit, tapi aura metafisikanya sangat kuat. Sejumlah lorong ditemukan untuk ke spot lain yang tak terduga. Spot pertama yang akan kita kunjungi adalah Goa Karang. Oke, jadi ruangan di depan itu namanya Goa Karang. Goa Karang ini dipakai buat nerima tamu spesial sewaktu ayah lagi aktif. Nih, goanya bentuknya seperti ini, nggak terlalu besar, cuman ada tempat duduk di dalamnya. Ini ada batu-batuan karang yang disusun menyerupai gapura. Nah, ini ruangannya. Ini namanya Goa Karang. Ada beberapa kursi kayu jati, ornamen-ornamen dari batu karang buat emang ini konsepnya taman kecil. Tempat berikutnya adalah Candi Parameru yang sangat ikonik. Tapi sebelum sampai situ, Revo mengajak melihat beberapa titik yang penting bagi Ki Joko Bodo. Salah satunya prasasti yang menggambar beberapa peristiwa tak terlupakan dalam perjalanan hidupnya. Kita akan ke tempat yang paling ikonik di Istana Wong Sinting, yaitu Candi Parameru namanya.
Penasaran kan seperti apa? Langsung aja kita ke Candi Parameru. Nah, ini adalah tempat akses utama dari rumah Istana Wong Sinting. Oke, jadi ini ada sebuah batu besar. Mungkin ini namanya prasasti sejarah dari ayah. Ini ada cap tangannya. Jadi ini ada beberapa peristiwa yang penting dalam hidup ayah, seperti penculikan Raden Yuyun Sanjaya, itu kakaknya tahun 1982. Kebetulan ayah kan sama kakaknya juga aktivis pada saat itu ya. Aku nggak bisa cerita banyak tentang penculikan pada saat itu, emang aku belum lahir dan bukan ranahku. Yang kedua, ada juga peristiwa reformasi tahun 1998. Ayah juga turut aktif dalam protes-protes pada saat itu. Ada juga pengungkapan bom 2001. Ini bom di Taman Mini. Jadi waktu itu ayah tuh orang yang ngelaporin rencana peledakan bom tuh di Taman Mini, itu tahun 2001. Lalu ada juga pembentukan Partai Perantara, Partai Permata Nusantara. Ini adalah partainya ayah, itu dibangun tahun 2002. Meninggalkan prasasti di depan pintu utama rumah, Revo mengajak menyusuri lorong yang seperti mengantar ke sebuah tempat misterius. Lorong ini akan membawa ke pelataran Candi Parameru. Tapi di sejumlah tempat terlihat aura mistik yang sangat kuat, termasuk di beberapa pohon beringin yang sakral. Ini lorong-lorong atau koridor menuju candi. Ada 6 pohon beringin di kanan kiri. Pohon beringin kan adalah pohon yang punya akar kuat. Jadi melambangkan bahwa ayah itu pengen dikenal sebagai orang yang kuat. Oke, ini berikutnya ada lagi batu prasasti. Ini menjelaskan ruangan yang akan berikutnya kita masuki, yaitu teater ritual. Sebenarnya kalau bicara soal hewan, patung tuh ada beberapa. Ada singa, itu singa tuh. Ada singa, lalu ada burung elang, lalu ada juga burung hantu dan ular yang mengikat, itu di atas itu di Istana Wong Sinting kelihatan. Ya, ini ada satu lagi nih. Ini namanya lumbung. Lumbung dulu ini tempat ayah tidur, kamar ayah. Di atas ini ruangan kosong, ada kasur, TV, AC, ya ruangan kamar aja. Di bawahnya itu tempat bersantai, tempat ketemu sama tamu, teman segala macam di situ. Cuman karena memang sudah lapuk dimakan waktu, sudah tidak digunakan lagi. Menuju Candi Parameru, semakin banyak yang aneh. Revo mengisahkan beberapa penampakan sering muncul di sini. Tapi mengapa Revo pun tidak pernah berani datang ke candi pada malam hari? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menuju Candi Parameru, lagi-lagi langkah akan bertemu dengan beberapa pohon beringin. Sudah tua, sehingga rimbun menyimpan misteri yang pekat. Dari pohon beringin ini, sering terlihat beberapa makhluk gaib mewujud. Salah satu yang paling menakutkan adalah sosok tinggi besar dengan wajah menyeramkan. Kalau di spot ini, di pohon beringin ini, yang paling banyak dibicarakan itu makhluk besar tinggi. Kalau pengakuan dari saudara, kakak, adik itu di sini tuh sering ngelihat sesuatu yang terbang gitu, kayak kain yang terbang di atas pohon beringin yang ini. Sampai di dekat Candi Parameru,
langkah terhenti di tepi pemandian suci. Di pemandian ini juga sering muncul sosok-sosok mistik yang meski tidak mengganggu, tapi menyeramkan. Bentuknya, para putri yang membasuh rambut panjangnya dengan air kolam. Oke, kita sudah berada tepat sekali di kaki dari kolam pemandian. Nah, kalau kita naik sedikit, 1, 2, 3, 4, 5 tangga kita sudah bertemu dengan kolam pemandian. Nah, ini yang kolam pemandian yang tadi aku bilang ada sekelompok penari yang suka membersihkan dirinya di sini. Biasanya dia itu suka nyapu membilas rambutnya di air seperti ini. Seperti yang kita lihat ini, kita sedang berada di Candi Parameru. Itu tingginya 33 meter. Kenapa ayah buat Candi Parameru? Karena ayah pengen meninggalkan sesuatu semasa hidupnya, semacam legacy atau peninggalan secara bentuk fisik. Jadi dibangunlah candi setinggi 33 meter ini. Kalau dari namanya Parameru, aku ngambil paranya. Sebetulnya para itu di keluarga kami itu cukup lumayan sering dipakai karena nama aku, kakakku, adekku tuh semuanya ada para-paranya. Jadi kenapa candi ini dinamakan Parameru? Mungkin supaya lebih berhubungan sama keluarga aja gitu. Sudah bertahun-tahun tinggal di Istana Wong Sinting, Revo ternyata bukan tipe pemberani yang leluasa keluar masuk di sejumlah tempat mistik rumahnya. Ia mengaku pada malam hari malah tidak berani mendekat ke sekitaran Candi Parameru. Oke, sebenarnya kalau malam-malam kesini tuh aku kalau rame-rame itu berani. Cuman waktu itu aku pernah ditantangin sendiri di sini, gak berani karena aku kayak dengar suara bisikan manggil. Tapi aku gak berani ngedeketin ke sumber suaranya. Jadi paling di sini tuh lebih ke suara aja sih paling kalau misalnya gangguan-gangguan itu sih. Rumah Ki Joko Bodo yang dikenal dengan sebutan Istana Wong Sinting memang angker. Tidak sembarangan orang berani mendekat. Bahkan anak-anak Joko Bodo juga menghindari berada di sejumlah titik mistik pada malam hari. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.